هذا النور شفاء صدور فاض وعط. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Pada sebelumnya kalian telah mengetahui tentang persamaan, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan. Pengertian dari pertidaksamaan adalah kita membedakan ruas kiri dan kanan kalau persamaan menyamakan ruas kiri dan kanan. Kalau persamaan, penghubung dari ruas kiri dan kanan itu adalah sama dengan. Karena sama dengan itu menunjukkan kiri dan kanan itu sama. Nah, kalau seandainya pertidaksamaan berarti selain dari sama dengan. Maka penghubung untuk pertidaksamaan itu ada 5. Yang pertama lebih besar dari, lebih kurang dari, lebih besar sama dengan, lebih kurang sama dengan, dan tidak sama dengan. Ada 5 simbol yang bisa digunakan dalam pertidaksamaan. Nah, kita akan membahas ini pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan belajar tentang sifat-sifat dari pertidaksamaan. Sifat yang pertama adalah jika kedua ruas suatu pertidaksamaan ditambah dan dikurangi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya memiliki nilai yang sama dengan pertidaksamaan semula. Contoh seperti ini. 5 lebih kecil daripada 9. 5 lebih kecil daripada 9. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan untuk ruas kiri dan kanan dengan angka yang sama, yaitu kiri dan kanan kita tambahkan angka 2, sehingga 5 ditambah 2 dan 9 ditambah 2. Apakah nilainya masih benar? Kita akan cek. 5 ditambah 2 menghasilkan 7, 9 ditambah 2 menghasilkan 11, sehingga muncullah kalimat baru, yaitu 7 kurang dari 11. Ini adalah kalimat yang benar pula. Contoh lain bagaimana dengan pengurangan. Sekarang 5 dikurang 2, 9 dikurang 2. Kedua ruas sama-sama dikurang 2. Sehingga menghasilkan 3 kurang dari 7. Dan ini merupakan nilai yang benar. 3 kurang dari 7 itu adalah nilai yang benar. Sehingga untuk pertidaksamaan, penjumlahan dan pengurangan terhadap kedua ruas dengan angka yang sama itu boleh dilakukan. Itu tidak akan merubah nilai. Nilainya akan tetap sama. Berikutnya sifat yang kedua. Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka hasilnya memiliki nilai yang sama dengan pertidaksamaan semula. Contoh seperti ini. 5 kurang dari 9. Nah, sekarang bagaimana kalau keduanya dikalikan dengan angka yang sama? Contohnya angka 2. 5 dikali 2, 9 juga dikali 2. Yang mana akan menghasilkan 10 kurang dari 18. Yang mana itu nilainya masih sama. Karena 10 itu benar adanya kurang dari 18. Jadi sama seperti sebelumnya 5 kurang dari 9. Ini 10 kurang dari 18. Maka boleh dilakukan. Begitupun dengan pembagian 5 kurang dari 9. Sekarang contoh kedua ruas dibagi dengan angka 2. 5 dibagi 2 dan 9 dibagi 2. Maka akan menghasilkan 2,5 kurang dari 4,5. Dan itu benar adanya bahwa 2,5 kurang dari 4,5. Begitu. Berikutnya sifat yang ketiga, yang mana ini cukup unik, yaitu jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Saya ulangi lagi, bilangan negatif yang sama, maka hasilnya memiliki nilai yang berlawanan dari pertidaksamaan semula. Contohnya 5 kurang dari 9. Nah, kalau kedua ruas saya kalikan dengan angka negatif 2, maka akan menghasilkan yang satu negatif 10, yang satu negatif 18. Kalau kita masih menggunakan tanda yang semula, maka akan menjadi minus 10 kurang dari minus 18. Dan itu adalah kalimat yang salah. Jadi minus 10 itu bukan kurang dari minus 18, karena minus 10 itu keadaannya lebih besar daripada
pada minus 18. Sehingga disimpulkan jika ada perkalian atau pembagian terhadap angka negatif, maka tandanya harus berkebalikan. Kalau yang pertama tadi kurang dari 5 kurang dari 9, karena sudah terjadi perkalian dengan negatif 2, maka harus berubah menjadi lebih besar dari. Jadi yang kurang dari berubah menjadi lebih besar dari. Sehingga hasilnya adalah minus 10 lebih besar dari minus 18. Itu adalah benar. Begitu juga pembagian 5 dibagi dengan negatif 2, 9 dibagi dengan negatif 2, sehingga menghasilkan negatif 2,5 dan negatif 4,5. Jadi kondisinya akan berubah menjadi negatif 2,5 lebih besar dari negatif 4,5. Jadi yang awalnya kurang dari, sekarang berubah menjadi lebih besar dari. Jadi perhatikan baik-baik, jika ada perkalian dan pembagian terhadap pertidaksamaan, maka tanda akan berubah, berkebalikan. Begitu, harap diingat. Untuk berikutnya, saya akan mengajarkan notasi interval. Jadi, nilai variabelnya berada diapit oleh 2 angka. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini, antara 2 dan 5 begitu. Itu adalah interval antara 2 dan 5. Nah, di sini saya akan mengajarkan 3 cara penulisan. Yang pertama adalah cara penulisan interval, berikutnya notasi interval, dan yang ketiga cara gambar. Ada 3 cara. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang interval terbuka. Interval terbuka itu kalau kita membicarakan dengan Indonesia, itu akan menjadi seperti ini. Antara 5 dan 10. Antara 5 dan 10. Berdasarkan kalimat ini, maka angka 5 dan 10 bukanlah solusi dari yang saya sebutkan tersebut. Jadi yang dimaksud antara 5 dan 10 itu adalah 6, 7, 8, 9 seperti itu. 5 dan 10 tidak termasuk ke dalam bagian dari interval tersebut. Begitu. Untuk cara penulisan bisa seperti ini, bisa dibaca dari kiri ke kanan, bisa juga dibaca dari tengah ke kiri dan tengah ke kanan. Contoh saya baca dari kiri ke kanan. 2 lebih kecil daripada X dan lebih kecil daripada 5. Begitu, itu dari kiri ke kanan. Sekarang bagaimana kalau dari tengah? Nah, kalau dari tengah, X itu lebih besar daripada 2 dan X lebih kecil daripada 5. Maka angka berapa yang lebih besar daripada 2 dan lebih kecil daripada 5? Maka 3 dan 4. Begitu. Itu untuk cara pembacaannya. Berikutnya adalah interval tertutup. Interval tertutup itu sedikit berbeda dengan interval terbuka, karena interval tertutup itu mencangkup batas bawah dan batas atasnya. Contoh seperti ini, jika bahasa Indonesianya akan dibuat seperti ini. Dari 2 sampai 5. Dari 2 sampai 5. Maka 2 dan 5 termasuk ke dalam solusi atau termasuk ke dalam bagian dari interval tersebut. Dari 2 dan 5. Maka anggota untuk kalimat dari 2 dan 5, maka 2-nya juga bisa disebutkan 2, 3, 4, 5. Bandingkan dengan sebelumnya, antara 2 dan 5. Berarti kalau antara 2 dan 5 hanya 3, 4 itu saja. Tapi kalau dari 2 dan 5 berarti 2-nya disebutkan dan 5-nya disebutkan. 2, 3, 4, 5. Saya harap kalian bisa membedakan dua hal tersebut. Adapun kalau ditulis dalam bentuk matematikanya harus ada tanda sama dengannya. Jadi A lebih kecil sama dengan daripada X, lebih kecil sama dengan dari B. Kalau dengan angka yang tadi itu ditulis dengan 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan dari 5. Jika dibaca dari tengah, X lebih besar sama dengan dari 2, X lebih kecil sama dengan dari 5. Jika dibaca dengan bahasa Indonesia, dari 2 sampai 5. Begitu. Saya coba simpulkan, untuk interval terbuka itu melibatkan lebih besar dari dan kurang dari.
Kalau interval tertutup itu yang dilibatkan adalah lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan. Begitu. Itu untuk perbedaan interval terbuka dan interval tertutup. Sekarang untuk cara penulisan, bagaimana cara penulisan dengan notasi interval. Nah, untuk notasi interval, bagi interval terbuka kita menggunakan kurung yang setengah lingkaran. Kalau untuk interval tertutup, kita menggunakan kurung yang semi kotak begitu. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. A lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan daripada B. Sehingga X itu antara A dan B, tetapi A-nya bukan termasuk ke dalam interval, B-nya termasuk ke dalam interval tersebut. Sehingga yang kiri itu disebut interval terbuka, yang kanan yang B disebut interval tertutup. Ini yang campur. Nah, kalau ditulis dengan notasi interval, maka cara penulisannya seperti ini. Buka kurung yang setengah bulat A, B, dan tutup kurungnya menggunakan interval tertutup yang setengah kotak. Jadi yang A itu tidak termasuk ke dalam solusi, yang B itu termasuk ke dalam solusi. Antara A dan B, tapi A bukan solusi, tapi B solusi. Begitu. Cara penulisan interval yang ketiga yaitu menggunakan gambar. Kita menggunakan garis bilangan di sini dan kita membuat batas bawah dan batas atas karena kita masih menggunakan soal yang sebelumnya antara A dan B. A bukan bagian dari solusi, B termasuk solusi. Maka dibuatlah garis tebal dari A ke B karena itu adalah menunjukkan interval dari A ke B. Cuma yang membedakan adalah untuk A kita buat lingkaran yang mana lingkaran tersebut dikosongkan, tidak boleh dihitami. Jadi cukup kosong saja putih, itu yang mana menunjukkan bahwa A bukanlah solusi. Tetapi untuk B, lingkarannya kita hitamkan. Sehingga B itu memiliki arti bahwa titik B termasuk ke dalam solusi. Itu adalah 3 jenis cara penulisan. Bisa kalian pelajari. Untuk berikutnya saya akan memberikan beberapa persoalan lainnya. Beberapa interval tertutup dan interval terbuka. Coba kalian perhatikan interval tersebut dan kalian pelajari interval ini. Kalian bisa lihat di sini untuk baris yang ketiga, X lebih besar sama dengan dari A. Itu contohnya X lebih besar sama dengan dari 5. Jadi semua angka yang lebih besar sama dengan dari 5. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya tanpa ujung. Kalau kalimatnya seperti ini berarti yang di sebelah kanannya tidak berujung. Tidak ada batas atas. Nah, kalau tidak berujung maka kita bisa membuatkan batas atasnya dengan istilah tidak terhingga. Sehingga kalau notasi interval dibuat, maka buka kurung dalam bentuk setengah kotak A karena A bagian dari solusi, koma tidak terhingga. Nah, tidak terhingga itu bukanlah sebuah angka. Jadi tidak boleh kalian menggunakan tanda tutup kurung yang kotak untuk tidak terhingga. Tidak terhingga itu selalu interval terbuka, yaitu selalu tutup kurung dengan setengah lingkaran. Karena tidak terhingga itu bukanlah sebuah angka. Jadi ditulis seperti itu. Adapun gambarnya itu berupa panah, tidak berujung. Jadi A terus ke sebelah kanannya diberikan garis tebal dan di ujungnya diberikan tanda panah. Karena tidak terhingga itu tidak memiliki ujung. Jadi cukup diberikan simbol panah. Begitu. Dan bagian yang terakhir kalian bisa lihat di sini. Minus tidak terhingga, kurang dari X, kurang dari tidak terhingga. Ini sama saja bahwa interval ini diartikan solusinya adalah semua angka. Semua angka. Jadi kalau semua angka simbolnya seperti ini, minus, tidak terhingga, dan tidak terhingga. Jadi semuanya adalah bagian dari solusi dan digambarkan dengan panah ke kiri dan panah ke kanan. Begitu. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Saya cukupkan.
Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور